Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus, Bapak Harso Widodo. Semangat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat ya. Alhamdulillah. Menjaga persatuan, hindari konflik. Beliau akan kita ajak diskusi, Pak ya. Ketika bicara menjaga persatuan dan menghindari konflik itu tentu akan ada di mana saja. Tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi di kantor badan, Pak ya, saya kira kantor badan Kesatuan Kesbangpol, Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Kudus. Upaya yang dilakukan, Pak. Oke. Karena iki apalagi pilkades dia ingin selesai, iki apa meneh tahun politik, iki potensi konflik iki rada dhuwur, Pak. Oke, terima kasih Mas Erwin dari ISK dan sahabat ISK yang mungkin mengikuti podcast pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Mas Erwin. Terkait dengan masalah persatuan memang menjadi indeks kinerja utama di pemerintah Kabupaten Kudus, utamanya dalam rangka menjaga kondusivitas, dan ini menjadi bagian dari sektor tugas pokok yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu hal yang menjadi indeks kinerja utama yang ada adalah kaitannya dengan isu untuk konflik sara, suku, agama, ras, dan antar agama. Jadi paling tidak itulah momentum yang tepat bagi kita, karena ini merupakan bagian dari indeks kinerja utama RPJM di pemerintah daerah. Maka kami berkewajiban untuk tetap selalu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Tentunya ini hal yang sangat menarik, walaupun klise. Tiap hari kita mendengar kalimat jaga persatuan dan kesatuan. Kapan kita ada Pancasila dibaca juga ada sila ketiga. Nah, ini tentunya bagian dari hal yang klise ini, maka memang tidak ada kalimat yang mungkin baku atau mungkin kita tidak akan pernah bosan, karena memang hal-hal baik inilah yang harus tetap kita sampaikan ke masyarakat. Karena kalau misalkan hal baik saja tidak pernah kita sampaikan ke masyarakat, maka akan berimbas kepada diri kita, utamanya dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ketika bicara menjaga, yo ojo klise, Pak. Kita aku rada kepiye. Itu sering kita ucapkan, neng kadang perbedaan itu tetap ada dan kemudian jadi runcing dan jadi masalah. Oke, siap. Oke lah. Pak, selama ini nenggone Kabupaten Kudus ini kan adem-adem wae. Walaupun kadang terjadi riak-riak kecil berkenaan dengan beberapa persoalan yang berkenaan dengan perbedaan cara pandang ketika kemudian menyikapi tentang persoalan-persoalan yang berbau apa ya, kalau saya bilang itu yang berbau budaya neng rodok berbau sara. Akhirnya muncul konflik, Pak. Lah, walaupun nenggone desa itu kan ada tokoh agamanya, ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh itu. Dan kemudian tetap mereka mekengkeng nenggone hal yang diugemi sebagai sebuah aturan. Tentu ini kan jadi persoalan yang pernah muncul di beberapa daerah tanpa saya sebut daerahnya. Ngoniku Kesbang itu kan mesti sudah tahu wong intelewaki. Lah letupan ngoniku ben ora muncul lain sosialisasi piye, Pak? Oke, terima kasih Mas Erwin. Jadi memang terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan atau menjaga hal-hal yang mungkin nanti berpotensi konflik menjadi bagian dari tugas kami. Jadi kami punya tim yang namanya FKDM, Forum Komunikasi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang notabene adalah komponen-komponen ini secara struktural memang ditunjuk dengan surat keputusan bupati. Tugas-tugas teman-teman yang ada memang sebagian kita ambilkan dari fungsi-fungsi teritorial yang ada, yang mana menjalankan fungsi bagian dari intelijen. Ini lebih efektif. Sehingga hal-hal yang menyangkut kejadian-kejadian di masyarakat,
apakah menyangkut ideologi, politik, suku, agama, ras, dan macam-macam itu yang masuk Ipolexosbud ini kita tangkap melalui teman-teman yang ada di FKDM. Sehingga beberapa isu permasalahan yang ada, dan saat ini juga kita sudah menggandeng dari beberapa teman dari OPD dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik. Inilah yang sebenarnya patut kita kedepankan. Jadi pemahaman terkait dengan keterbukaan informasi publik, fungsi yang ada di Kominfo berkaitan dengan apapun yang menyangkut kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Manakala nanti sudah ada keterbukaan ke semuanya dan diatur bagaimana itu informasi-informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan, saya pikir masyarakat akan memahami. Karena masyarakat Kabupaten Kudus sungguh sangat sadar terkait dengan keterbukaan, sangat sadar terkait dengan hukum, sehingga sebenarnya kita akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada mereka sepanjang ada keterbukaan, ketentuannya bagaimana. Masyarakat Kabupaten Kudus saat ini dan mudahan ke depan juga bisa tetap hal sama, mengikuti apa-apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Tidak ada yang susah sebenarnya di Kabupaten Kudus. Masyarakatnya sudah ikut. Tinggal bagaimana pemahaman yang kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan atau konflik yang akan timbul ini kepada masyarakat, dan kita mungkin turun ke bawah memberikan penjelasan. Sehingga seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan, harapan kami dengan prinsip walaupun sedikit tapi tahu banyak, inilah yang sungguh sangat kita harapkan. Hingga hal yang mungkin belum terselesaikan dan mungkin ada letupan-letupan di masing-masing desa, apakah itu menyangkut dari aktivitas masyarakat ataukah mungkin dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ya tentunya harapan kami kita akan jadikan diri kita, khususnya yang Kesbangpol, adalah sebagai corong pada masyarakat, pemberian informasi hal-hal yang mungkin menyangkut kebijakan daerah maupun yang bukan menyangkut kebijakan daerah. Di samping itu memang beberapa ormas juga beberapa kali menyampaikan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Kami juga welcome saja ke mereka. Artinya setelah kita komunikasikan ke beberapa teman ormas yang memperhatikan semua kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Kudus, dan kita sikapi dengan monggo, kalau misalkan kerso duduk bareng, kita jelaskan permasalahannya, kita uncai hal yang ada, ya alhamdulillah dari beberapa teman ormas juga memahami terhadap hal-hal yang selama ini mungkin hanya menjadi isu, tapi setelah dijelaskan mereka juga akan paham. Maka fungsi media sosial seperti yang saat ini kita lakukan, ISK ini sangat-sangat luar biasa mendukung program kerja pemerintah, ya tentunya dalam rangka mengantisipasi berita-berita yang hoax atau mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga klarifikasi langsung kepada narasumber, penjelasan-penjelasan langsung kepada masyarakat oleh narasumber ini sangat penting, Mas Erwin. Saya pikir itu. Ya, jadi serangkaian upaya yang sudah jenengan sampaikan tadi merupakan hal yang saat ini dilakukan terus-menerus. Nah, kembali masyarakat juga kepengen tahu, ini kan sudah memasuki, walaupun masih panjang ya untuk 2024, itu tentu di sana warna, kemudian hal-hal yang berbau politis itu juga menjadi potensi konflik. Saya bilang konflik karena ada perbedaan di situ. Saya lihat Kesbang itu kan ya ora ono nang desa-desa ya, kayak Babin Kaptimas. Tapi bagaimana kemudian mengakomodir 132 desa ini bisa dilihat dari Kesbang. Oke. Terima kasih Mas Erwin. Jadi saat ini Kesbangpol atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memang sudah berkomitmen bahwa cara kerja kita biar bisa diukur adalah by data. Karena kemarin banyak teman-teman dari perangkat daerah yang lain kerjanya Kesbangpol apa toh? Nah, sudah bisa diukur kondusivitas apa toh ukurannya ya. Ini kita sudah mulai melakukan by data, sehingga apa-apa yang kita lakukan bisa kita sampaikan kepada publik atas hasil kinerja yang telah dilakukan oleh teman-teman Kesbangpol. Berkaitan dengan tahun 2024, memang ini bagian dari tugas pokok kami juga dalam rangka menjaga konflik politik, dan salah satu tugas kami adalah melakukan pembinaan kepada partai politik dan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus yang berkaitan tahun 2024 dengan data yang kami miliki, yang kurang lebih nanti sekitar hampir 700 pemilih,
700.000 pemilih. 700.000. Di samping juga ada pemilih pemula, ini yang menjadi sasaran kami terkait dengan bagaimana memberikan kejelasan-kejelasan kepada pemilih pemula ini untuk lebih sadar dan ikut turut serta. Karena bagaimanapun nasib bangsa ini sebagian besar adalah menjadi bagian dari hasil pelaksanaan pemilihan dan atau pemilu tahun 2024. Baik itu di daerah maupun secara nasional, memang putusan-putusan yang nanti akan dihasilkan adalah bagian dari pilihan kita dalam menentukan pilihan-pilihan di DPRD, wakil-wakil kita yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Jika kecerdasan masyarakat untuk memanfaatkan hak pilih, mengetahui visi misi, kita tidak usah pernah katakan a priori, alah paling ya sudah jadi ngatan niku Pak. Tidak lah. Tidak. Ini sudah zaman terbuka seperti ini, memang ada fungsi-fungsi yang diemban oleh legislatif yang berkaitan dengan penganggaran, maka tidak ada salahnya juga kita memanfaatkan momen-momen itu dalam rangka pengusulan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Itu Mas Heru. Jadi memang walaupun memang konflik itu ada, tapi kemudian diantisipasi, kemudian diberikan edukasi, sehingga masyarakat Kudus umumnya itu lebih paham terkait tentang ini. Nah, terus kemudian Pak Harso, ini kan ketika saat ini teman-teman ormas yang kemudian akan melakukan kegiatan dan kemudian berhasil untuk diajak dialog. Aku pernah ikut juga. Itu memang ini serata wono demo Pak ini. Melakukan aksi. Nah, sekarang ini apakah masih banyak juga wong sing ngajukan diri untuk jadi ormas? Apakah mudah? Apakah piye? Nah, ini kan yang saya lihat ya, banyak bermunculan ormas-ormas baru. Entah itu apapun bentuknya, diajukan ke Kesbangpol kah atau bagaimana? Mungkin masyarakat agar bisa tahu, oh syarat jadi ormas ora mengguri gitu, cuman ini juga gitu loh Pak. Oke. Terima kasih Mas Erwin. Bagian dari mitra kerja kita adalah organisasi masyarakat. Atau ormas. Yeah. Kalau dulu orang mengenalnya dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Jika perlu kami sampaikan bahwasanya memang apa yang disampaikan oleh Mas Erwin betul, saat ini memang banyak yang mengajukan ormas-ormas baru. Sekarang sudah hampir kurang lebih ada sekitar 250 organisasi masyarakat. Tahun ini wis muda sudah luar biasa, yang banyak di Kabupaten Kudus. Banyak hal-hal yang mereka ajukan di bidang-bidang mungkin seperti sosial, kaitannya dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan, pemantau kebijakan publik dan macam-macam, dan atau mungkin penyiaran juga ada di tempat kami. Yang perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini ikut turut serta dan menyaksikan kegiatan podcast yang hari ini kita laksanakan bersama teman-teman ISK. Ya, harapan kami ada beberapa syarat yang memang juga harus dipedomani oleh teman-teman. Prinsip kami yang pertama adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. ADART. Apakah itu yang berdiri kantor pusatnya di Jakarta atau di daerah lain? Yang jelas itu harus dilampirkan karena kami harus tahu terkait dengan anggaran dasar, rumah tangga masing-masing organisasi. Termasuk di dalamnya adalah yang paling utama yang kami cermati adalah azas. Azas yang ada terkait dengan organisasi masyarakat yang ada harus Pancasila. Selain itu pasti tidak akan kami proses. Yang kedua terkait dengan penggunaan logo ataupun kewenangan. Logo harapan kami, masyarakat juga harus paham jangan sampai menggunakan logo-logo yang digunakan oleh penyelenggara pemerintahan. Apakah TNI, apakah mirip dengan lambang Polri, apakah mungkin lambang dengan KPK, atau mungkin kejaksaan, ini tolong dihindari. Karena nyun sewu pasti akan kami sarankan untuk diganti. Nah, ini hal-hal juga yang mungkin perlu disampaikan ke teman-teman berkaitan dengan akte pendirian AHU di Kementerian Hukum dan HAM ini juga perlu disikapi. Kadang-kadang kita lalai atau mungkin kita lupa terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Kadang-kadang teman-teman hanya menyampaikan yang penting organisasiku sudah tercatat tapi lupa PTUN atau mungkin yang berkaitan dengan hak
lainnya atas kekayaan intelektual juga harus didaftarkan, sehingga nanti tidak ada duplikasi terhadap pemanfaatan gambar logo yang dipakai oleh sebuah organisasi. Yang kedua yang juga perlu kami sampaikan, okelah di dalam sebuah organisasi kita punya visi misi tertentu atau tujuan organisasi, misalkan pemantau kebijakan publik. Ya. Artinya kewenangan-kewenangan yang ada jangan sampai nanti mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan atau institusi yang memiliki kewenangan yang sama. Misalkan hak penyidikan. Hak penyidikan itu ya hanya di Polri dan di Kejaksaan kan, seperti itu. Ini yang juga harus dipahami oleh teman-teman sehingga nanti tidak ada duplikasi, dan memang kewajiban kita juga ikut menyadarkan organisasi kemasyarakatan yang ada, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar benar-benar LSM atau ormas ini bisa menjadi mitra pendamping dalam rangka kontrol sosial, kontrol pemerintah, agar hak-hak yang melekat pada masyarakat bisa diperjuangkan melalui organisasi kemasyarakatan yang ada. Ya, manakala ormas ini berjalan sesuai dengan substansi, ini tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah juga tidak mungkin akan sembarangan. Tenaga jasa teman-teman, salah satu fungsi kontrol penyelenggara pemerintahan juga sangat kita harapkan. Ya, perimbangan informasi, perimbangan berita, perimbangan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat bisa kita wujudkan. Harapan kami, teman-teman ormas, untuk bisa selalu memberikan kontribusi, kontrol, fungsi kontrol terhadap kami penyelenggara pemerintahan agar melaksanakan tugas pokok fungsi kami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mantap sekali. Ada 3 hal yang ingin saya simpulkan dari pembicaraan ini. Yang pertama adalah tadi untuk mengantisipasi adanya letupan di masing-masing wilayah tentu sudah dilakukan banyak hal oleh pihak Kesbangpol. Kemudian yang kedua berkaitan dengan persiapan untuk pemilu 2024 yang berpotensi itu juga memunculkan adanya banyak perbedaan. Tentu dari Kesbangpol juga sudah melakukan banyak hal, diantaranya sosialisasi kepada partai yang ikut pemilu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang kemudian bergerak dalam bidang organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, di mana saat ini sudah mencapai 200 lebih. Dan ini harapannya ke depan untuk mampu menjadi mitra dari Kesbangpol dan masyarakat secara luas. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Ya, sekali lagi tambahan dari kami kaitannya dengan ormas. Penyelenggara pemerintahan mulai dari desa, kecamatan tidak usah takut dengan ormas. Ya, artinya jadikan mereka sebagai mitra. Sebagai penyelenggara pemerintahan, harapan kami lebih paham terkait dengan ketentuan perundangan yang ada. Karena kadang-kadang yang menjadi khawatiran bagi teman-teman yang ada di desa, mereka belum paham terkait dengan masalah keterbukaan informasi publik. Manakala kita sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan, tidak ada masalah bagi kita. Welcome, kita akan menghadapi siapapun. Ini tentunya ini harapan kami sampaikan ke teman-teman penyelenggara pemerintahan, utamanya yang ada di desa maupun yang lain. Sepanjang kita memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, apapun yang ada di depan kita tidak ada masalah, no problem bagi kita. Berikan yang terbaik untuk masyarakat, dan tentunya sekali lagi Mas Erwin, kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan yang ada di wilayah sangat berpengaruh bagi corong kami yang ada di kabupaten untuk ikut turut serta menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang pas sesuai dengan ketentuan dan kaidah perundang-undangan. Luar biasa, sangat luas, sangat dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Harso Widodo. Kita akan ketemu lagi untuk tema yang lebih menarik di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.